Wah wah wah, resmi diumumkan. Ini rapor Gerald Vandenburg bersama Timnas Indonesia U23. Apakah sudah layak gantikan Sintayong? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, secara tiba-tiba, berkas 4 calon pemain naturalisasi sudah diteken Prabowo. Siapa sajakah pemain ini? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, Erick Thohir berambisi datangkan tim dari Amerika Latin. Apakah untuk persiapan di round 4? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Rapor Gerald Vandenburg bersama Timnas Indonesia U23. Perjalanan Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U20 2025 resmi berakhir dengan hasil yang belum sesuai harapan. Bertanding di kandang sendiri Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Vietnam U23 dengan skor tipis 0-1 pada laga final. Kekalahan ini menempatkan Indonesia sebagai runner-up dan menimbulkan banyak pertanyaan terkait arah kepelatihan Gerald Vandenburg yang baru saja memulai debutnya sebagai pelatih kepala tim muda Indonesia. Gol tunggal dari Nguyen Chong Puong di babak kedua menjadi pembeda dalam laga penuh tensi itu. Meski Indonesia bermain dengan semangat juang tinggi, tumpulnya lini depan menjadi masalah krusial yang tak kunjung terselesaikan. Laporan media menyebutkan bahwa debut Vandenburg dinilai biasa saja, mengingat ekspektasi besar publik sebagai tuan rumah dan materi pemain yang seharusnya cukup bersaing di level regional. Meskipun begitu, tidak sedikit pihak yang menganggap kegagalan ini bukan semata tanggung jawab pelatih. Dalam wawancaranya, Vandenburg sendiri mengingatkan bahwa tidak adil jika kegagalan ini sepenuhnya dibebankan kepada para pemain muda yang sudah bekerja keras di lapangan. Ia juga menyeratkan bahwa dalam masa awal kepelatihannya, proses adaptasi masih sangat diperlukan baik dari sisi pelatih terhadap kultur sepak bola Indonesia, maupun dari sisi pemain terhadap filosofi sepak bola yang dibawa pelatih asal Belanda ini. Di balik hasil akhir, Vandenburg sejatinya tidak bekerja sendirian. Ia didampingi oleh jajaran staf pelatih yang sangat kompeten, seperti Frank van Kempen, Zulkifli Syukur, dan Simon Tahamata, yang meskipun lebih sering bekerja di balik layar, turut memberi pengaruh dalam proses pembentukan tim. Untuk posisi pelatih kiper, George Woudenberg dan Damian van Rensburg juga menjadi bagian dari tim, menandakan bahwa dukungan dari sisi manajerial sudah sangat maksimal. Namun turnamen ini juga memperlihatkan tantangan nyata yang dihadapi Vandenburg sejak awal. Nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner tidak bisa dipanggil karena Piala AFF U23 tidak termasuk dalam kalender FIFA. Absennya para pemain inti ini membuat pelatih harus mengandalkan lapis kedua yang belum sepenuhnya padu secara kolektif. Masalah cedera pun memperburuk situasi. Beberapa pemain seperti Rivaldo Pakpahan dan Mikael Tata absen jelang turnamen karena cedera, sementara Arkan Fikri dan Tony Firmansyah tumbang di tengah kompetisi. Situasi ini memaksa Vandenburg untuk terus melakukan rotasi dan penyesuaian strategi yang mengganggu stabilitas tim. Hasilnya, beberapa pemain terlihat masih kesulitan memahami instruksi dan sistem yang diinginkan sang pelatih. Sorotan tajam juga tertuju pada komunikasi di lapangan. Suara Vandenburg dikabarkan habis usai laga semifinal, yang bisa jadi menunjukkan bahwa banyak instruksi yang harus terus diulang karena belum terserap maksimal oleh para pemain muda. Dalam beberapa momen pertandingan, Vandenburg bahkan terlihat geram saat anak asuhnya melakukan kesalahan elementer seperti salah umpan atau telat menutup ruang lawan. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah Vandenburg gagal total atau justru ini bagian dari proses panjang membangun tim nasional muda dengan filosofi baru? Apakah publik terlalu cepat menilai sosok pelatih hanya dari satu turnamen? Kabar kekalahan ini tentu mengejutkan bagi banyak pihak, apalagi mengingat Indonesia tampil sebagai tuan rumah. Namun perlu diingat bahwa perubahan dan pembelajaran memang butuh waktu.
Vandenberg datang dengan visi dan cara yang berbeda, dan itu butuh adaptasi dari banyak pihak, terutama para pemain muda yang belum terbiasa dengan pendekatan Eropa Barat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Gerald Vandenberg layak diberi kesempatan lebih lama untuk membangun timnas U23? Atau justru harus segera dievaluasi karena gagal mempersembahkan gelar juara di rumah sendiri? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ambisi serius PSSI berkas 4 calon pemain naturalisasi sudah diteken Prabowo. Ambisi besar kembali ditunjukkan oleh PSSI di bawah komando Erick Thohir. Dalam langkah nyata untuk meningkatkan kualitas tim nasional, baik putra maupun putri, Federasi Sepak Bola Indonesia itu kini tengah memproses naturalisasi 4 pemain baru. Kabar menggembirakan ini diumumkan langsung oleh Erick Thohir di Jakarta pada Kamis 31 Juli. Ia menyebut bahwa surat naturalisasi keempat pemain tersebut, termasuk striker muda Mauro Zijlstra, telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan kini tinggal menunggu pembahasan di DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025. Proses naturalisasi memang bukan hal baru dalam sepak bola Indonesia, namun komitmen yang ditunjukkan kali ini terasa berbeda. Mauro Zijlstra yang disebut sebagai calon striker masa depan timnas Indonesia menjadi bagian penting dalam proyek regenerasi lini depan skuad Garuda. Erick Thohir secara terbuka mengakui bahwa Indonesia saat ini kekurangan stok penyerang tajam. Karena itu, hadirnya Mauro diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar tambalan sesaat. Tak hanya timnas putra yang mendapat perhatian. 3 dari 4 pemain yang sedang diproses naturalisasinya adalah calon pemain timnas putri Indonesia. Ini adalah sinyal kuat bahwa PSSI tidak ingin timpang dalam membangun kekuatan sepak bola nasional. Upaya ini juga membuktikan bahwa perhatian terhadap sepak bola putri mulai mendapatkan tempat yang lebih serius dalam perencanaan strategis federasi. Keputusan ini patut diapresiasi karena sepak bola putri selama ini cenderung kurang mendapatkan sorotan yang layak. Namun yang menarik adalah pernyataan Erick Thohir bahwa akan ada tambahan 1 hingga 2 pemain keturunan lagi yang sedang dalam proses naturalisasi sebelum Oktober 2025. Nama-namanya belum diungkap ke publik karena proses administrasinya belum rampung. Dalam hal ini Erick bersikap sangat hati-hati. Ia menegaskan bahwa FIFA menerapkan aturan yang sangat ketat terhadap proses naturalisasi pemain, sehingga semuanya harus dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur. Erick juga membantah anggapan bahwa PSSI hanya ingin menempuh jalur instan untuk meraih prestasi. Menurutnya, naturalisasi bukanlah langkah asal-asalan. Ia menyebut ini sebagai bagian dari strategi cepat dalam kurung quick win, karena adanya momentum besar seperti kualifikasi Piala Asia U2030 2026 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun di saat yang sama, PSSI juga tengah membangun fondasi pembinaan usia muda di dalam negeri secara serius, sehingga tidak bergantung selamanya pada pemain keturunan. Pernyataan ini penting untuk meluruskan narasi bahwa PSSI hanya mengejar hasil jangka pendek. Erick ingin memastikan bahwa setiap pemain naturalisasi benar-benar memiliki niat membela merah putih, bukan semata-mata karena kesempatan bermain di level internasional. Orang tuanya dan pemainnya benar-benar rela membela merah putih, ucap Erick, menekankan bahwa semangat nasionalisme tetap menjadi syarat utama dalam proses naturalisasi. Langkah-langkah yang diambil PSSI ini tentu membuka ruang diskusi luas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah naturalisasi adalah jawaban jangka panjang bagi sepak bola Indonesia? Apakah Mauro Zijlstra dan pemain-pemain lainnya benar-benar bisa memberikan dampak nyata? Bagaimana kelanjutan pembinaan pemain lokal di tengah euforia naturalisasi? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian mendukung langkah PSSI ini? Atau justru kalian punya pandangan berbeda tentang naturalisasi di timnas? Suara kalian sangat penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Di balik ambisi Erick Thohir datangkan tim Amerika Latin,
Ambisi besar kembali diperlihatkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam upaya membangun sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kali ini, Erick menggagas penyelenggaraan turnamen Piala Kemerdekaan pada Agustus 2025 mendatang. Turnamen ini akan melibatkan 4 negara dan dirancang sebagai bagian dari persiapan serius Timnas U17 Indonesia menjelang Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada November. Namun lebih dari itu, banyak pihak menduga turnamen ini juga menjadi langkah strategis PSSI dalam mempersiapkan tim nasional senior menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah konferensi pers pada Kamis, 31 Juli 2025, Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya tengah berusaha keras untuk mendatangkan tim-tim dari berbagai belahan dunia, termasuk dari kawasan Amerika Latin. Keinginan ini bukan tanpa alasan. Menurut Erick, tim dari Amerika Latin memiliki gaya bermain yang khas dan bisa menjadi tolak ukur penting dalam membentuk karakter permainan timnas Indonesia yang lebih dinamis dan kompetitif di pentas internasional. Sayangnya sejauh ini, usaha untuk mendatangkan tim-tim muda dari Amerika Latin belum membuahkan hasil yang diharapkan. Beberapa federasi yang dihubungi menyatakan keberatan, terutama karena kendala jarak tempuh yang sangat jauh dari Amerika Selatan ke Indonesia. Kami sudah kontak 2 hingga 3 federasi dari Amerika Latin, tetapi mereka menyatakan sulit mengatur jadwal karena jarak tempuh, ujar Erick dalam keterangannya. Kendati begitu, Erick tetap bergerak cepat. Saat ini 2 tim telah menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi di Piala Kemerdekaan, yakni Afrika Selatan dari benua Afrika dan Tajikistan dari Asia Tengah. Kedua tim ini dinilai memiliki karakter permainan yang kuat dan akan sangat berguna sebagai lawan uji coba yang menantang bagi timnas U17 Indonesia. Namun menariknya, meskipun konteks turnamen ini difokuskan untuk tim U17, banyak pengamat menilai langkah Erick Thohir ini punya implikasi lebih luas. PSSI tampaknya ingin membangun tradisi menghadirkan lawan-lawan tangguh dari luar Asia sebagai bentuk persiapan jangka panjang termasuk untuk tim senior. Ini selaras dengan harapan publik yang kian tinggi, timnas Indonesia harus bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, pengalaman menghadapi tim-tim kuat dari Amerika Latin bisa menjadi batu loncatan penting untuk menaikkan kualitas dan mental bertanding para pemain sejak usia muda. Tak hanya dari sisi teknis, Erick juga memperhatikan aspek penyebaran dukungan sepak bola nasional. Turnamen Piala Kemerdekaan rencananya akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, sebuah langkah cerdas yang memberikan kesempatan kepada pecinta sepak bola di luar Pulau Jawa untuk merasakan atmosfer pertandingan internasional secara langsung. Stadion tersebut baru saja diresmikan pada Oktober 2024 dan sudah digunakan dalam ajang PON, menandakan kesiapan infrastruktur di luar Jawa untuk menggelar event besar. Kehadiran tim dari Amerika Latin dalam turnamen seperti ini bukan hanya soal laga uji coba, tapi juga sebagai bentuk pembelajaran yang sangat berharga. Kita tahu negara-negara seperti Brasil, Argentina, atau Uruguay dikenal memiliki tradisi sepak bola kelas dunia dan bisa menjadi cerminan bagi sepak bola Indonesia untuk berkembang lebih cepat dan terarah. Tak heran jika publik menaruh harapan besar kepada Erick Thohir untuk terus mendorong kolaborasi internasional ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ambisi Erick Thohir untuk mendatangkan tim dari Amerika Latin adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan level permainan timnas Indonesia, baik di level U17 maupun senior? Atau menurut kalian ada strategi lain yang lebih efektif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama demi kemajuan sepak bola Indonesia. Kapten Timnas Indonesia percaya bisa tundukkan Korea Selatan. Meski gagal membawa Timnas Indonesia U23 meraih gelar juara di Piala AFF U23 2025, semangat juang dan ambisi besar justru terlihat jelas dari sang kapten, Kadek Arel. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan publik, Kadek menyatakan keyakinannya bahwa skuad Garuda Muda mampu menaklukkan salah satu tim raksasa Asia, Korea Selatan, dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada bulan September 2025 mendatang. Kepercayaan diri Kadek tentu bukan tanpa alasan.
Meskipun langkah timnas Indonesia U23 terhenti di final dan hanya menjadi runner-up usai kalah tipis dari Vietnam, ia menilai bahwa kekalahan itu bukanlah akhir dari segalanya. Baginya, Piala AFF hanyalah bagian dari proses panjang menuju level permainan yang lebih tinggi. Kami masih punya waktu untuk mempersiapkan tim. Kami akan bermain bulan September. Kami sudah tahu siapa tim kami. Korea Selatan adalah salah satu yang terbaik di grup ini, ujar Kadek dengan penuh optimisme. Pernyataan itu sontak membuat para pecinta sepak bola nasional terbelah. Ada yang memuji sikap percaya diri sang kapten sebagai bentuk mentalitas pemenang. Namun tak sedikit pula yang menganggapnya terlalu berani mengingat level permainan Korea Selatan yang selama ini dianggap jauh di atas Indonesia. Meski begitu, Kadek tetap teguh dengan pendiriannya. Ia menekankan bahwa pesimisme tak boleh ada dalam kamus timnas Indonesia U23. Kami tidak ingin pesimis. Kami harus optimis. Kami akan mempersiapkan tim terbaik kami untuk menjadi juara grup lanjutnya. Sebagai pemain yang kini membela Bali United, Kadek Arel tentu paham betul apa saja yang menjadi kekurangan skuad Garuda Muda. Ia bahkan secara terbuka mengakui bahwa saat ini timnya masih memiliki banyak celah, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan menembus sepertiga akhir pertahanan lawan. Dalam laga-laga sebelumnya, hal ini memang terlihat menjadi kelemahan paling menonjol. Banyak peluang yang diciptakan, namun minim yang berbuah gol. Evaluasi inilah yang disebut Kadek akan menjadi fokus utama persiapan jelang laga-laga penting di bulan September. Indonesia sendiri tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos dalam kualifikasi Piala Asia U20 2026. Turnamen ini akan digelar di Stadion Delta Sidoarjo pada tanggal 3 hingga 9 September 2025. Format turnamen juga membuat persaingan semakin ketat, hanya juara grup yang akan langsung lolos ke putaran final. Sementara runner-up harus bersaing ketat dengan 10 runner-up grup lainnya dan hanya 4 tim terbaik yang berhak melaju. Tantangan ini tentu tidak ringan. Namun justru dalam tekanan seperti inilah karakter sebuah tim sejati diuji. Kadek Arel dan rekan-rekannya dipaksa untuk belajar dari kegagalan di Piala AFF dan menjadikannya sebagai batu loncatan menuju level yang lebih tinggi. Dalam sepak bola, kejutan bisa terjadi kapan saja dan sejarah sudah menunjukkan bahwa tim yang percaya dan bekerja keras seringkali mampu menumbangkan raksasa yang difavoritkan. Pernyataan Kadek Arel yang berani sesumbar ingin menaklukkan Korea Selatan bisa dianggap sebagai bentuk kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk bersaing di level Asia. Namun, apakah kepercayaan diri ini bisa dibuktikan dengan performa nyata di lapangan? Itulah pertanyaan besar yang kini menjadi perhatian publik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ambisi Kadek Arel dan skuad Garuda Muda realistis? Mampukah timnas Indonesia U23 menjadi juara grup dan mengalahkan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23 nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung perjuangan tim kebanggaan kita bersama. Resmi diumumkan Gerald Vandenburg diberhentikan jadi pelatih timnas Indonesia U23. Benar-benar di luar dugaan. Hanya berselang beberapa hari setelah timnas Indonesia U23 gagal meraih gelar juara di Piala AFF U23 2025, kabar mengejutkan datang dari internal federasi. Gerald Vandenburg, pelatih kepala yang sempat digadang-gadang menjadi arsitek masa depan Garuda Muda, resmi diberhentikan oleh PSSI. Keputusan ini tentu saja mengejutkan publik mengingat sebelumnya PSSI sendiri menegaskan bahwa Vandenburg masih akan mendampingi skuad U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kabar pemecatan ini tak datang dari media atau pengumuman resmi federasi, melainkan dari mulut Vandenburg sendiri. Dalam pernyataan terbukanya, ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan melanjutkan tugas untuk SEA Games U23 mendatang. Ia tetap memimpin skuad dalam kualifikasi Piala Asia U23. Namun hanya karena PSSI belum menemukan pengganti yang ideal mengingat waktu yang sangat mepet menuju turnamen yang akan digelar awal September 2025. Banyak yang mempertanyakan logika di balik keputusan ini.
Bagaimana mungkin seorang pelatih yang dianggap cukup sukses membawa Indonesia hingga semifinal Piala AFF U23 bahkan di tengah keterbatasan persiapan dan materi pemain justru dicopot sebelum menyelesaikan satu siklus kompetisi penuh? Apakah PSSI terlalu reaktif menilai hasil turnamen regional atau ada dinamika internal yang belum terungkap ke publik? Gerald van den Burg sendiri tampak menerima keputusan ini dengan lapang dada. Ia menyampaikan bahwa fokusnya sekarang adalah menyelesaikan tanggung jawab terakhirnya bersama Timnas Indonesia U23, yakni memimpin tim di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen yang akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini menjadi misi terakhirnya, sekaligus menjadi ajang pembuktian sebelum benar-benar angkat kaki dari skuad muda merah putih. Dalam kualifikasi tersebut, Indonesia tergabung dalam grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Sebuah grup yang bisa dibilang cukup menantang, apalagi mengingat kualitas Korea Selatan sebagai kekuatan sepak bola Asia. Namun bermain di kandang sendiri jelas menjadi keunggulan besar yang harus dimaksimalkan oleh tim. Van den Burg akan menjadi sosok penting dalam menentukan apakah tim bisa tampil dengan mental dan strategi yang tepat untuk lolos ke putaran final. Di sisi lain, PSSI sudah mulai mengalihkan perhatian untuk mencari pelatih baru yang akan memimpin Timnas U23 di SEA Games 2025. Ajang ini dianggap strategis bagi pembangunan sepak bola usia muda, namun keputusan untuk memisahkan pelatih antar turnamen bisa jadi malah membuat tim kehilangan kesinambungan. Belum lagi jika pelatih baru harus memulai dari nol dalam memahami karakter para pemain muda yang sebelumnya sudah dibentuk oleh Van den Burg. Situasi ini memperlihatkan wajah dilematis federasi. Di satu sisi mereka ingin perubahan cepat usai kegagalan meraih gelar. Namun di sisi lain mereka masih menggantungkan harapan pada pelatih yang sama di turnamen yang jauh lebih penting dan bergengsi. Keputusan memberhentikan namun tetap mempertahankan Van den Burg untuk satu turnamen terakhir bisa memunculkan kesan inkonsistensi arah pembinaan. Terlepas dari pro dan kontra, publik kini menanti seperti apa akhir dari perjalanan Van den Burg bersama Timnas U23. Akankah ia berhasil mempersembahkan tiket ke putaran final kualifikasi Piala Asia U23 sebagai hadiah perpisahan, atau justru akan menutup kiprahnya dengan hasil yang mengecewakan? Keputusan ini jelas memecah opini. Sebagian menyayangkan, sebagian mungkin setuju. Tapi satu hal pasti, publik sepak bola Indonesia patut memberikan ruang bagi pelatih dan pemain untuk membuktikan kemampuan mereka di lapangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI terlalu terburu-buru mengambil keputusan? Apakah Van den Burg pantas diberi kesempatan lebih panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Komentar Kluivert usai Timnas Indonesia gagal juara di Piala AFF U23. Final Piala AFF U23 2025 akhirnya resmi berakhir. Dan mimpi jutaan pecinta sepak bola tanah air untuk menyaksikan Timnas Indonesia U23 mengangkat trofi di Stadion Utama Gelora Bung Karno harus pupus. Dalam laga dramatis yang berlangsung pada Selasa malam, 29 Juli 2025, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan tipis Vietnam dengan skor 0-1. Hasil ini membuat Indonesia hanya mampu meraih posisi runner-up, padahal sejak awal turnamen, target utama yang digaungkan federasi adalah menjadi juara. Namun, hal yang mengundang tanda tanya besar muncul menjelang partai puncak. Secara tiba-tiba, federasi mengubah nada. Dari yang sebelumnya menargetkan trofi sebagai harga mati, mendadak pernyataan resmi yang keluar dari PSSI justru menyebut bahwa menjadi juara bukanlah keharusan. Ini sontak memunculkan kesan bahwa federasi sedang mempersiapkan narasi untuk kegagalan. Perubahan sikap yang begitu cepat inilah yang oleh sebagian publik dianggap tidak konsisten dan membingungkan, seolah tidak mau bertanggung jawab atas target awal yang sudah ditetapkan. Di tengah kekecewaan publik, sebuah komentar hangat dan penuh makna datang dari pelatih senior Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sosok legendaris asal Belanda itu tidak hanya dikenal karena reputasinya di lapangan, tetapi juga karena caranya memotivasi para pemain muda. Setelah pertandingan berakhir, ia menyempatkan diri menulis komentar di unggahan Instagram milik Gerald van den Burg, pelatih kepala Timnas U23. Komentar itu berbunyi, "Kalian sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Gerald.
Kalimat singkat itu terasa begitu dalam. Sebab di balik kekalahan ada pengakuan tulus dari sesama pelatih yang memahami betapa sulitnya membangun tim di level usia muda. Kluivert tidak memarahi, tidak menyalahkan, justru menunjukkan kebanggaan atas perjuangan para pemain muda Indonesia yang tampil habis-habisan. Gerald van den Burg sendiri juga menunjukkan sikap profesional dan penuh apresiasi. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia menyatakan bahwa dirinya sangat bangga terhadap semua pemain dan staf. Kami telah memainkan pertandingan yang sangat bagus. Meskipun kami tidak meraih hasil yang diinginkan, ini merupakan perjalanan yang luar biasa, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Benar saja, sepanjang turnamen Timnas U23 tampil impresif. Mereka mencatat kemenangan dramatis di fase grup hingga semifinal. Di final pun mereka tampil dominan secara penguasaan bola dan jumlah peluang. Namun satu kesalahan kecil di lini belakang mampu dimanfaatkan Vietnam untuk mencetak gol tunggal yang memastikan gelar juara. Yang juga patut diapresiasi adalah semangat para supporter. Sejak babak grup hingga final, mereka hadir memenuhi stadion, memberi dukungan tanpa henti. Van den Burg pun menyampaikan rasa terima kasih tulus kepada seluruh fans. Saya berharap bisa bertemu kalian lagi di bulan September, ujarnya merujuk pada turnamen berikutnya, kualifikasi Piala Asia U23. Kini perhatian Garuda Muda akan sepenuhnya tertuju ke ajang yang lebih besar dan bergengsi. Mereka akan tampil sebagai tuan rumah grup J di Sidoarjo untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Asia U23 2026. Dengan waktu persiapan yang singkat, mereka harus segera bangkit dan kembali membangun kepercayaan diri. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah perubahan target dari PSSI menjelang final itu wajar atau justru merusak semangat juang pemain? Apakah Garuda Muda layak mendapat pujian meski hanya jadi runner-up? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Andre Rosiade bertemu Shin Tae-yong di Korea Selatan. Kabar yang datang dari Korea Selatan baru-baru ini benar-benar di luar dugaan publik sepak bola Indonesia. Tepat setelah Timnas Indonesia U23 gagal meraih gelar juara di ajang Piala AFF U23 2025. Pemilik klub Semen Padang sekaligus anggota DPR RI, Andre Rosiade, mendadak muncul di negeri ginseng dan bertemu langsung dengan mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Spekulasi pun langsung merebak di kalangan penggemar sepak bola nasional. Banyak yang menduga bahwa Andre datang dengan satu misi besar, membawa kembali Shin Tae-yong ke Indonesia. Namun kali ini bukan untuk kembali melatih Timnas, melainkan untuk menjajaki kemungkinan menjadikan STY sebagai pelatih kepala klub Semen Padang. Rumor ini semakin liar mengingat status STY yang saat ini sedang tanpa klub dan memiliki kedekatan emosional dengan sepak bola Indonesia setelah 4 tahun penuh perjuangan bersama tim Garuda. Namun kenyataannya sungguh berbeda. Dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui akun Instagram miliknya pada Rabu, 30 Juli 2025, Andre Rosiade membantah semua spekulasi tersebut. Ia menegaskan bahwa kunjungannya ke Korea Selatan murni dalam rangka silaturahmi dan bentuk penghormatan kepada sosok Shin Tae-yong atas jasanya membangun fondasi sepak bola Indonesia selama masa jabatannya. Saya bertemu Coach Shin Tae-yong dan JJ di Korea. Kami berdiskusi hangat tentang perkembangan sepak bola Indonesia, tulis Andre. Saya mengucapkan terima kasih kepada coach yang selama ini sudah membangun sepak bola Indonesia, lanjutnya dalam unggahan yang disambut hangat oleh warganet. Pertemuan itu berlangsung di Gwangyong Stadium, tempat Shin Tae-yong sering terlihat terlibat dalam berbagai kegiatan sepak bola lokal di negaranya. Andre datang tidak sendiri dan diskusi yang terjadi disebut penuh dengan suasana kekeluargaan. Menariknya, JJ penerjemah setia Shin Tae-yong selama bertugas di Indonesia juga hadir, menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin selama ini memang lebih dari sekadar profesional. Meskipun tidak ada pembicaraan soal penawaran melatih, spekulasi tentang masa depan Shin Tae-yong di sepak bola Indonesia tentu belum sepenuhnya hilang. Nama STY masih memiliki tempat spesial di hati supporter Garuda. 4 tahun ia membangun tim, menanamkan filosofi, hingga membawa timnas lolos ke Piala Asia di berbagai kelompok umur.
Sosoknya bukan hanya pelatih, tetapi juga guru dan pembentuk karakter pemain muda. Di sisi lain, kegagalan timnas U23 di final Piala AFF memang menjadi momen yang menyedihkan. Banyak pihak mulai mempertanyakan arah kebijakan federasi, termasuk apakah Patrick Kluivert mampu meneruskan pondasi yang sudah dibangun STY. Dalam konteks itu, kehadiran Andre di Korea memang mengundang banyak tanya, meski sudah diklarifikasi sebagai kunjungan pribadi. Meski demikian, publik tetap berhak bertanya-tanya, mungkinkah ada niat di masa depan untuk menghadirkan STY kembali, setidaknya di level klub seperti Semen Padang. Mengingat ambisi Andre Rosiade sebagai pemilik klub yang ingin membawa Semen Padang kembali berjaya di kasta tertinggi Liga Indonesia, gagasan menghadirkan pelatih sekelas Shin Tae-yong tentu akan menjadi gebrakan besar. Namun untuk saat ini, Andre menegaskan bahwa silaturahmi adalah tujuan utama. Dan mungkin itu juga yang kita butuhkan saat ini, membangun kembali relasi, rasa hormat, dan apresiasi sebelum bicara soal ambisi. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Shin Tae-yong cocok kembali ke Indonesia sebagai pelatih klub? Atau sudah saatnya kita melangkah ke era baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan bijak.